pagi semua, apa kabarnya? Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Apa itu laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi adalah tulisan yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap suatu objek atau fenomena. Laporan ini memaparkan secara detail apa yang diamati dan temuan-temuan yang penting yang didapat, ya. Nah, tujuan dari penulisan laporan hasil observasi yang pertama ada dokumentasi, kedua analisis, tiga komunikasi. Nah, dokumentasi ini yaitu mencatat dan mendokumentasikan hasil pengamatan secara sistematis. Yang kedua, analisis ini adalah menganalisis data dan fakta yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan. Ketiga, komunikasi atau menyampaikan informasi dan temuan kepada pihak yang membutuhkan. Jadi, ketika observasi kan ada pengamatan juga ya. Kamu harus mengamati, terus mencatat apa aja di hasil observasinya. Terus jangan lupa mendokumentasikan, jadi foto mana yang diperlukan. Nanti kamu analisis nih, kira-kira hasil observasimu apa gitu, terus sampaikanlah gitu. Oke, lanjut. Nah, struktur laporan hasil observasi yang pertama ada pendulan, kedua metode, ketiga hasil dan pembahasan. Nah, pendahuluan ini berisi latar belakang, tujuan, ruang, lingkup observasinya ya. Jadi latar belakang kamu observasi itu apa, terus tujuan observasi kamu apa, terus ruang lingkup observasi misalnya mau ruang lingkupnya mana, bagian pertanian ke observasi pertanian atau gimana ya, misalnya bagiannya cuma di cara menanam gitu, atau tips di bagian ekspor impor atau gimana. Terus ada metode. Nah, metode ini menjelaskan teknik dan prosedur ya pengumpulan data observasi. Jadi tekniknya, kamu metodenya nanti gimana observasinya, mau sistemnya seperti apa gitu ya. Terus hasil dan pembahasan ini memaparkan temuan-temuan penting beserta analisisnya. Jadi kamu di situ nulis laporannya ya, ada pemaparan hasil-hasil temuannya. Jadi apa aja sih penemuannya, ternyata dari kamu observasi menanam, misalnya temanya itu, judulnya itu cara menanam bawang merah gitu ya. Ternyata ketika penemuannya masyarakat di Brebes itu, mereka ketika menanam bawang merah itu bikin bibit sendiri, enggak membeli langsung ya prosesnya. Terus ada teknik-teknik sendiri ketika pembuatan bibitnya, ketika mulai pembendengan atau ininya mau suburan tanahnya, ternyata harus perlu waktu gitu. Nah, itu juga perlu dibahas. Nah, hal-hal yang perlu diobservasi itu yang pertama objek ya. Jadi karakteristik, kondisi dan perilaku objek yang diamatinya apa gitu. Misalnya mau yang objeknya mau seperti apa, karakteristik objek itu seperti apa gitu. Terus lingkungan ya, ada lingkungan juga, kondisi dan situasi di sekitar objek yang diamati. Jadi lingkunganmu itu mendukung atau enggak sih ketika observasi gitu kan. Misalnya kamu mau observasi tadi menanam bawang merah, kamu berobservasi di selain ini, misalnya di tanaman padi yang banyak petani padi ya, itu salah, harusnya langsung ke petani bawang. Atau kamu mau di bagiannya apa, salah ya, harusnya menanam bawang, ternyata kamu lebih ke pabriknya, misalnya yang pupuk-pupuknya, harusnya kan langsung ke pertanian bawang merahnya kan. Kamu mau tahu mengobservasi penanaman bawangnya. Terus ada interaksi ya, interaksi bagaimana objek berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kamu bagaimana kamu berinteraksi dalam mengamati lingkungan tersebut, mengobservasi lingkungan tersebut ya, yang mau atau tema atau judul yang mau kamu tentukan ketika observasi. Terus ada perubahan. Nah, perubahan yang terjadi selama proses observasi.
Jadi apa aja gitu. Nah, teknik mengumpulkan data observasi yang ada 4 ya, ada sistematis, akurat, lengkap, objektif. Nah, pengumpulan data dengan cara mengamati suatu objek atau fenomena ya. Observasi itu kan pengumpulan data dengan cara mengamati suatu objek atau fenomena. Nah, observasi partisipatif itu meliti ikut atau beraktivitas atau berpartisipasi dengan kegiatan kelompok yang sedang diteliti. Sedangkan observasi tidak berstruktur, observasi yang dilakukan apabila fokus penelitian masih belum jelas. Observasi terus terang atau tersamar, objek penelitian secara terus terang diberitahu bahwa mereka sedang diteliti, namun bisa juga sebaliknya, itu dilakukan secara tersamar. Jadi teknik pengumpulan data observasi itu yang secara sistematis ini, pengamatan dilakukan dengan terencana dan terstruktur. Jadi sebelum observasi kamu udah tahu teknik-tekniknya apa aja, udah sistematis, struktur, udah cara-caranya, mau bagaimana dulu ke petaninya, wawancara dulu atau gimana gitu ya. Terus akurat, kalau akurat mencatat data dan fakta sesuai dengan keadaan sebenarnya, jadi catat sesuai yang ada ya di sana. Terus lengkap, pengumpulan semua informasi yang diperlukan secara menyeluruh. Terus objektif, bebas dari bias ya, jadi kamu nggak pakai perasaan gitu ya, dan mempertahankan sudut pandang yang netral, jadi lebih netral gitu. Jadi kayak opinimu gimana gitu, nanti kita bahas nanti ketika hasilnya ya. Nah, langkah-langkah dalam menulis laporan hasil observasi. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan, objek, dan metode observasinya. Yang kedua, mengumpulkan data, melakukan pengamatan dan mencatat semua temuan yang penting. Terus ketiga, mengelola data, menganalisis dan menginterpretasikan dan membuat kesimpulan. Keempat, penulisan laporan, menyusun laporan hasil observasi secara sistematis. Nah, ini contoh laporan hasil observasi ya, judulnya observasi perilaku burung elang di hutan lindung. Tujuannya itu mengidentifikasi pola perilaku burung elang dalam mencari makanan. Metodenya pengamatan langsung selama 3 hari di lokasi bersarang. Ya, menginap ini. Kan mau tahu perilakunya, jadi menginap ya. Hasilnya adalah elang berburu secara individu, terbang tinggi untuk memantau mangsa dan menyambar mangsa dengan cakar. Kesimpulannya, burung elang adalah predator andal yang efisien dalam berburu mangsa. Ini contoh hasil observasi. Nah, apa sih manfaat dari laporan observasi? Yang pertama, dokumentasi ya. Manfaatnya mencatat dan menyimpan data pengamatan untuk referensi di masa depan. Kedua, menganalisis data untuk memahami fenomena dan membuat kesimpulan. Ketiga, komunikasi, menyampaikan informasi dan temuan kepada pihak yang membutuhkan. Jadi penting nih hasil observasi, makanya perlu dicatat, didokumentasikan, dianalisis dan disebarluaskan. Oke, mungkin itu saja.